Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Dizulfa dari Tadris IPS IAIN Jember. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita akan membahas sambungan dari pertemuan yang kemarin, yaitu sekarang waktunya saluran mobilitas sosial dan juga dampaknya. Mari kita simak video berikut ini dan jangan di skip ya, agar kalian paham tentang apa yang saya sampaikan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang saluran mobilitas sosial. Jadi, di dalam saluran mobilitas sosial, yang pertama yaitu terdapat organisasi pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Karena melalui pendidikan, orang dapat mengubah statusnya. Sebagai contoh, ada anak seorang petani yang mempunyai prestasi yang sangat bagus, sehingga dia dapat mengenyam sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dan menjadi lulusan sarjana kedokteran. Dengan itu, seorang anak tersebut dapat mengangkat status sosial keluarganya. Yang kedua yaitu organisasi politik. Jadi, organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggotanya. Seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapatkan kedudukan dalam partainya. Dan juga banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu ada organisasi ekonomi. Jadi, organisasi ekonomi memiliki peranan penting sebagai saluran gerak sosial vertikal ke atas. Jadi, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya bila berhasil menjadi pengusaha swasta yang sukses atau memiliki jabatan di organisasi ekonomi pemerintah. Seperti contoh yaitu BUMN. Selanjutnya itu ada organisasi profesi. Jadi, organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat dalam memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh yaitu ada organisasi profesi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Selanjutnya yaitu ada lembaga keagamaan. Jadi, agama dianggap sebagai lembaga yang luhur dan penting dalam masyarakat. Seorang yang menjadi pemuka agama sangat dihormati, meskipun ia mungkin status sosial sebelumnya tidak tinggi. Nah, berikut contoh lembaga agama, yaitu ada MUI, ada Konferensi Wali Gereja Indonesia, Prisada Hindu Dharma Indonesia, dan juga ada Walubi. Baik, jadi yang kedua kita akan membahas tentang dampak mobilitas sosial. Jadi dampak mobilitas sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak positif. Yang pertama itu ada mendorong seseorang lebih maju. Jadi, seseorang akan bermotivasi dan berusaha untuk maju atau berprestasi karena ada kesempatan untuk berpindah status sosial ke jenjang yang lebih tinggi. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada mempercepat perubahan sosial.
Jadi, mobilitas sosial dapat lebih mempercepat perubahan tingkat sosial ke yang lebih baik. Melalui mobilitas sosial, seseorang dapat termotivasi melakukan perubahan diri sehingga akan mendorong perubahan sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Sebagai contoh, seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan juga norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosialnya yang baru, sehingga hal tersebut menciptakan integrasi sosial. Selanjutnya itu dampak negatif. Yang pertama yaitu terjadinya konflik. Jadi, mobilitas sosial merupakan salah satu bentuk perjuangan manusia atau kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi, sehingga hal itu menyebabkan persaingan, dan hal ini tentu dapat memicu terjadinya konflik sosial. Selanjutnya yaitu gangguan psikologis. Jadi, seseorang yang menempati strata sosial yang tinggi, tentu mereka akan mengalami tingkat penurunan meskipun tidak terjadi ke semua orang. Nah, hal ini dapat membahayakan seseorang karena mereka bisa mengalami stres berkepanjangan yang bisa menimbulkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.